Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sesepuh dan senior kita Profesor Dr. Emil Salim, Profesor Dr. Sri Edi Swasono yang juga hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita ingat beliau pada waktu saya aktif sebagai mahasiswa, beliau adalah pembantu rektor bidang kemahasiswaan dan alumni di bawah rektor Profesor Armadono. Kemudian yang saya hormati adalah para sesepuh, para senior ketua Dewan Mahasiswa yang hadir pada kesempatan ini. Abang kita Hariman Siregar, abang kita Dipo Alam, abang kita Lukman Hakim, Hairul Tanjung, dan kemudian juga para rekan kita, Ambasador Heri Ahmadi, Ketua Dewan Mahasiswa ITB, kemudian Pak Harul Ar-Rasyid, Ketua Dewan Mahasiswa ITS, kemudian Ketua MPMU yang sesudah saya pada waktu Saudara Edi Kusyahianto entah hadir apa tidak pada kesempatan ini, dan saya ingat pada waktu itu sedikit meluruskan apa yang disampaikan Bang Antoni, bahwa pada waktu Bang Lukman Hakim terpilih sebagai Ketua Dewan Mahasiswa, Ketua MPM-nya adalah almarhum Bang Zainal AS. Kemudian digantikan oleh Saudara Gazi Yusuf, kemudian saya menjadi Ketua MPM. Pada waktu itu ada seremoni pertanggungjawaban Ketua Dewan Mahasiswa Pak Bang Lukman Hakim, pada waktu itu saya menjadi Ketua MPM UI-nya. Kemudian Bang Antoni Cedra Abidin, pimpinan redaksi Koran Salemba, para senior yang lain, Pak Bang Sukoco yang hadir pada kesempatan ini, Wakil Ketua DMUI pada waktu itu, yang tidak hadir juga yang ada sudah pada meninggal ya. Bang Yohanes Romeser juga sudah pada meninggal, Bram Zakir juga sudah meninggal ya. Kemudian yang terpilih jadi Ketua Dewan Mahasiswa pada waktu saya Ketua MPM juga sudah meninggal, yaitu almarhum Muhammad Peter Sumaryoto, sudah berpulang juga. Pak Biner Tobing juga sudah berpulang. Banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah tidak berkesempatan hadir pada hari kita berkumpul pada hari ini. Jadi di samping perasaan gembira dan terharu bertemu dengan para senior, rekan-rekan seangkatan, para sesepuh, kita juga merasa sedikit merasa berduka cita, merasa sedih karena sudah begitu banyak rekan-rekan kita yang sudah berpulang mendahului kita bersama. Sehingga tadi yang dikatakan oleh Bang Antoni ketika saya sebut Pak Slamet Raharjo, Ketua Dewan Mahasiswa pada waktu Bang Hariman jadi Ketua DMUI, sudah tidak tahu di mana keberadaannya, apakah masih ada atau sudah berpulang. Kemudian Bang Zainal AS saya sebut ternyata juga sudah berpulang. Saudara Gazi Yusuf yang Ketua MPM sebelum saya juga sudah tidak ada lagi. Kemudian saya, kemudian Edi Cahyanto kayaknya masih ada, tapi pada kesempatan sekarang tidak hadir bersama-sama kita. Bapak dan Ibu-Ibu, hadirin hadirat para senior yang saya muliakan, Koran Salemba lahir 14 Januari tahun 1976. Pada saya pertama kali masuk ke Universitas Indonesia angkatan tahun 1976 pada waktu itu. Tidak lama kemudian saya tinggal di asrama UI dan Sarmati, dan saya bertemu dengan para pengasuh Koran Salemba ini. Bang Antoni Zainal Abidin, adik beliau yang juga sudah wafat, Ikrama Irian Sabidin, yang aktif dalam Koran Salemba, Saudara Farhad Puradisastra yang juga sudah berpulang ke rahmatullah, Saudara Ar-Rahman mungkin masih hidup tapi nggak tahu ada di mana, dan Rita Sri Hastuti dari Fakultas Sastra pada waktu itu juga aktif di Koran Salemba, dan banyak teman-teman yang lainnya dapat saya kenal satu demi satu. Dia adalah rekan-rekan para mahasiswa yang dengan gigih
berjibaku menerbitkan Kuala Salemba yang tidak mudah pada waktu itu, di zaman yang penuh tantangan di bawah pemerintahan militer pada waktu itu, sehingga tahun 70 sampai dengan tahun 1980 ketika Koran Salemba di berendel kedua kalinya dan terakhir sudah itu tidak hidup lagi sampai hari ini. Memang suasana sangat mencekam di kampus kita ini. Pergolakan politik terjadi, demonstrasi terjadi, dan pada tahun 1978 saya masih ingat kampus kita diduduki oleh militer, dan saya menyaksikan pada waktu itu sebuah jeep dipimpin oleh Brigadir Jenderal Edi Narapraya memasuki kampus Salemba dan kampus Rawamangun, dan pada waktu itu beberapa hari kampus kita diduduki oleh militer, dan para senior kita pada waktu itu ditangkapi satu demi satu. Pak Hakim, Bang Sukoco yang di asrama Daksinapati di depan kamar saya pada waktu itu berbulan-bulan. Beliau baru kembali ke asrama keluar dari kampus Kuning di Bekasi pada waktu itu. Kenangan yang lama itu membekas dalam pikiran kita, membekas dalam catatan sejarah kita, bahwa ada satu zaman di mana pergerakan mahasiswa itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mendobrak kekuasaan yang cenderung otoriter dan tidak demokratis, dan perjuangan yang gigih untuk menegakkan kehidupan konstitusional, kehidupan demokratis, kehidupan yang sungguh-sungguh menyerap aspirasi rakyat dan keinginan kita bersama untuk meluruskan jalannya pembangunan nasional yang kita harapkan betul-betul akan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang pada waktu itu dirasakan sekali ketimpangan sosial dan ekonomi yang sangat tajam, sehingga terekam dalam lagu Omai Rahma yang sangat terkenal pada waktu itu, yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Dan mahasiswa bergerak, bergolak, melakukan berbagai macam kegiatan, melakukan demonstrasi dan protes. Dan Koran Salemba pada waktu itu merupakan sebuah media yang sangat kritis terhadap perkembangan politik, sosial, dan ekonomi, sehingga pada tahun 1978 itu diberedel lagi, bukan hanya Koran Salemba, tapi banyak sekali koran-koran yang pada waktu itu diberedel oleh pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Kita menyadari bahwa itu adalah episode sejarah yang sudah terjadi di masa yang lalu. Kesadaran bahwa kita harus bersikap dan berpikir kritis dalam menilai setiap perkembangan, dan itu diungkapkan dalam pidato-pidato politik, demonstrasi mahasiswa, ataupun tulisan-tulisan kritis yang muncul di berbagai media, termasuklah di Koran Salemba pada waktu itu, tetap merupakan satu catatan penting yang seyogianya tetap dimiliki oleh para mahasiswa yang aktif sekarang ini. Zaman itu belum ada media sosial, sekarang handphone juga belum ada. Tahun-tahun 70 sampai dengan tahun 1980 itu berkomunikasi sulit, ya, mengekspresikan pikiran-pikiran juga tidak mudah, ya, diawasi, ya, kemudian diinterogasi, ditahan, dan lain sebagainya. Bukan hanya para aktivis mahasiswa, bahkan para ustadz, para kiai juga kadang-kadang sulit untuk menyampaikan khutbah Jumat ataupun berceramah agama karena terus-menerus diawasi, kemudian diinterogasi dan ditahan. Termasuklah tokoh-tokoh senior kita seperti almarhum Mr. Safruddin Prawira Negara yang menyampaikan ceramah-ceramah di Masjid Arif Rahman Hakim Salemba ini, khutbah Hari Raya Idul Fitri, tapi beberapa hari kemudian Mr. Safruddin diinterogasi karena khutbah-khutbah yang beliau sampaikan di kampus Fakultas Kedokteran UI ini. Ini semua adalah cermin bagi kita. Di masa yang lalu ada kekuasaan yang memang untuk zamannya mungkin harus seperti itu. Tapi tidak boleh juga kita mengatakan bahwa gerakan-gerakan itu kita harus berangus. Tidak boleh ada gerakan-gerakan kritis. Fase-fase sejarah akan berlalu dengan sendirinya. Barangkali kalau pemimpin seperti Pak Harto hidup di zaman sekarang, mungkin orang akan terheran-heran
kok masih ada orang seperti ini. Tapi apa yang dilakukan oleh beliau mungkin adalah sesuatu yang sesuai dan sejalan untuk zamannya. Saya teringat satu hari saya pergi ke Beijing, naik taksi dan ngobrol dengan supir taksi itu pakai bahasa Mandarin. Dan saya tanya, apa pandangan Anda tentang Mao Zedong? Ya, dia berpikir sejenak, kemudian dia bilang, Mao Zedong adalah pemimpin untuk zamannya. Ya, jawabannya membuat saya agak tertegun. Ya, mungkin sekarang kalau kita membaca sejarah Mao Zedong ketika memerintah Cina sangat aneh ya. Ya, orang pakai baju hanya satu warna, hanya modelnya sama, hanya 4 baju, gak boleh lebih daripada itu. Semua kebebasan tidak ada. Ya, tapi dia adalah pemimpin untuk zamannya, dihormati oleh generasi-generasi di Cina yang muncul kemudian. Kita pun mungkin juga melihat masa lalu, banyak kekeliruan-kekeliruan, banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpin, mungkin juga dilakukan oleh kita sendiri ketika kita sedang berada berkesempatan dalam melakukan kepemimpinan itu. Tapi tiap-tiap sejarah tentu adalah harus kita catat secara kritis, dan tiap-tiap peristiwa yang terjadi dalam episode sejarah itu adalah merefleksikan keadaan-keadaan yang terjadi, mungkin juga adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dilakukan di masa itu. Sekarang kita menghadapi tantangan-tantangan yang sangat besar, dunia yang sedang mengalami satu perubahan, ketika hari ini orang mempertanyakan kembali, apakah masih ada demokrasi, apakah masih ada hak asasi manusia, apakah masih ada hukum internasional, apakah masih ada penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara, dengan berbagai peristiwa politik internasional yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan semua ini menjadi tantangan bagi kita semua dan harus kita jawab. Kita yang sudah di ujung perjalanan ini paling tidak akan memberikan satu guidance, memberikan satu arah bagi generasi baru untuk meneruskan perjuangan kita ini. Seperti halnya hari ini hadir Ketua Dewan Mahasiswa UI yang pertama, Pak Emil Salim, dan Ketua Dewan Mahasiswa terakhir, Saudara Hairul Tanjung. Itu adalah estafet perjalanan sejarah. Kita mungkin sekarang pada kesempatan terakhir berada di pemerintahan. Bang Dipo Alam sudah selesai. Saya pun mengira sudah selesai di pemerintahan. Tiba-tiba masuk lagi di pemerintahan, dan mungkin ini pun merupakan satu episode terakhir dari generasi kita para aktivis mahasiswa UI berada dalam pemerintahan, dan kita harapkan juga generasi baru akan meneruskan kepemimpinan itu. Khususnya bagi UI, kader-kader UI harus tetap ada di pucuk pemerintahan dan harus memberikan warna, arah, dan perkembangan bangsa dan negara kita di masa akan datang. Karena itu soliditas mahasiswa, soliditas alumni dalam menentukan langkah-langkah bersama alma mater kita UI ke depan sangat diperlukan, dan mudah-mudahan momentum pertemuan hari ini akan membangkitkan semangat itu, bahwa UI tidak boleh tertinggal dalam perkembangan sejarah politik bangsa kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.